Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Apriliani Bahroni. Saya dari jurusan D3 Perpustakaan. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan aplikasi Slims. Nah, pada yang pertama yaitu kita akan ke sistemnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari dan mengekstrak ataupun mendownloadnya. Nah, ini kita sudah masuk ke localhost-nya, maka selanjutnya kita langsung ke sistemnya. Pada saat yang ke sistem merupakan aturan dari aplikasi ini sendiri untuk perpustakaannya nanti. Nah, maka kita bisa mengatur sesuai dengan yang diinginkan oleh perpustakaannya. Nah, ini karena sedang loading, kita tunggu. Nah, di sini misalnya saya sudah menuliskan perpustakaan bahagia di sini. Nah, kita bisa tuliskan ulang misalnya bahagia. Nah, di sini nama tambahan perpustakaan jika tidak ada maka bisa kita lewati, tapi jika ingin dihapus pun juga bisa sesuai. Nah, logo jika memang ada bisa kita masukkan. Nah, di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia, mengubah ke bahasa Indonesia. Tetapi jika ingin mengubah ke bahasa yang lain seperti bahasa Jerman, bahasa Inggris, maka juga bisa. Tetapi saya memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk jumlah koleksi yang ditampilkan di sini, nah kita bisa memilih baik itu 10, 20, 30. Tetapi saya di sini adalah 10. Nah, jika sudah, maka di sini kita bisa mengubah juga beberapa aturannya, misalnya pengembalian telat di sini dimungkinkan. Nah, lalu cetak bukti sirkulasi. Nah, di sini misalnya bisa kita cetak atau jangan cetak. Lalu di sini juga ada memungkinkan. Lalu di sini di sini ada perubahan manual tanggal. Jadi nanti pada sistem ini kita bisa mengatur sendiri untuk kartu anggotanya apakah sesuai dengan tanggal atau tidak. Lalu ada batas pinjamnya juga. Nah, ini dimungkinkan semua. Nah, ini juga dimungkinkan. Lalu pada tahap akhirnya juga ada seperti ini. Nah, pembatasan akses perhitung pengunjung berdasarkan waktu tidak mungkin karena biasanya tidak sesuai kan antara pemustakaan datang sesuai dengan kebutuhannya, waktunya maksudnya. Lalu jika sudah, maka kita bisa simpan pengaturannya di sini. Nah, maka sudah tersimpan. Lalu kita bisa masuk ke pengaturan lainnya, misalnya pada lingkungan sistem. Nah, pada ini kita juga bisa mengatur beberapa aturan yang lainnya, tetapi jika tidak ada yang ingin kita ubah, maka kita bisa melewatkannya. Nah, ini seperti yang tadi, lalu kita masuk ke pengaturan selanjutnya, yaitu pengaturan UCS di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengubahnya. Misalnya di sini dimungkinkan. Nah, ini juga bisa diubah. Alamatnya ini adalah lokal untuk kesininya, maka jika sudah kita langsung simpan pengaturan. Nah, lalu kita bisa masuk ke misalnya ke bagian konten. Nah, bagian konten ini misalnya adalah di sini kita pilih. Nah, lalu jika sudah, nah di sini kita bisa menuliskan misalnya tambah data baru di sini. Nah, di sini kita bisa menambah ataupun mengurangi. Kita bisa menambah misalnya di sini adalah saya tuliskan misalnya mahasiswa. Nah, misalnya tambah 2x-nya. Di sini adalah mahasiswa. Nah, jika sudah begini, maka misalnya kita bisa simpan. Nah, bagian ini tidak boleh kosong. Jadi misalnya, di sini kita bisa tambahkan juga. Nah, bagian ini kita bisa menambahkan yang lain. Lalu, bagian konten ini kita juga bisa misalnya misalnya tambah data baru. Nah, data baru di sini itu kita bisa menyesuaikan apakah data-data yang ada, misalnya deskripsi konten tersebut. Lalu, misalnya kita masuk kelompok pengguna. Nah, kelompok pengguna ini misalnya dari kita sendiri. Nah, di sini saya sudah menambahkan antara dosen dengan mahasiswa. Tetapi jika ingin menambah yang barunya lagi, bisa misalnya kita tuliskan tambah kelompok baru. Nah, misalnya saya tambahkan lagi, misalnya ini kan mahasiswa, kita tambah misalnya adalah di sini saya tulis nama kelompoknya adalah mahasiswa A. Nah, lalu kita ubah di sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah, lalu kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Lalu
kita bisa melihat, bisa mengecek kembali. Nah, di sini ada mahasiswa A, begitu pula dengan dosen yang ini. Lalu kita bisa masuk ke yang selanjutnya, misalnya adalah pustakawan dan penggunaan sistemnya di sini. Nah, jika sudah masuk ke peraturan-peraturan ini, maka kita bisa untuk langsung pada jika sudah masuk ke beberapa pengaturan sistem di sini, kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Baiklah, karena tadi sudah pada sistem, maka selanjutnya kita masuk ke anggotaan. Nah, di sini kita bisa pilih keanggotaan di sini, lalu pilih tambah anggota. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tambah anggota ini, kita klik tambah anggota. Nah, misalnya kita bisa menuliskan ide anggota. Misalnya di sini adalah 124, misalnya nama anggotanya misalnya saya 124. Nah, misalnya ide anggotanya 1234, lalu masukkan namanya misalnya adalah Dian. Nah, tanggal lahirnya misalnya di sini saya tulis tanggal 23, lalu di sini tanggal 23 bulan 4, lalu masukkan misalnya tahun 2003 di sini. Lalu anggota sejak misalnya adalah sejak 2021. Nah, berlakunya sampai kita bisa pilih misalnya di sini berlaku sampai tanggal segini. Nah, itu tanggal. Nah, berlaku sampai dengan kita pilih yang tadi juga 6 misalnya sampai dengan tahun kita tulis tahun 2023. Nah, di sini sudah. Lalu kita masukkan. Nah, sudah seperti ini. Misalnya adalah SD22 juga bisa. Lalu di sini alamat misalnya Jalan Reformasi. Nah, kode posnya misalnya 1234 yang tadi, yang seperti. Lalu alamat surat jika tidak ada kita lewati. Nah, nomor telepon misalnya nomor telepon 087810863244. Nah, ini kita lewati juga bisa. Lalu untuk catatan misalnya mahasiswa, misalnya karena di SD itu saja misalnya pelajar. Nah, sudah seperti ini. Jika tidak ada fotonya kita lewati. Lalu untuk surelnya tadi adalah admin. Nah, kata sandinya misalnya adalah kita bisa menuliskan kata sandi kita sendiri misalnya. Nah, lalu di sini juga kita klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah tersimpan. Kita bisa melihat daftar anggotanya. Nah, maka di sini ada tertulis nama saya sebagai anggota, yaitu Dian di sini. Lalu misalnya kita akan mencetak kartu anggota. Kita bisa pilih di sini. Nah, kita bisa tulis misalnya tadi adalah anggota 1, 2, 3, 4, nomornya kita tulis saja. Nah, di sini ada misalnya di sini. Nah, saya pilih. Nah, tambahkan dalam antrian. Tambahkan dalam antrian cetak. Nah, maka kita akan mencetaknya. Nah, kita akan pilih ini. Nah, ini adalah misalnya dari nama saya tadi untuk anggota kartu cetaknya. Sedang loading. Nah, ini adalah contoh kartunya. Kartu cetak yang tadi yaitu kartu cetak perpustakaan. Maka bisa tinggal di print jika untuk melanjutkannya. Lalu kita bisa masuk ke tahap yang lainnya.
Misalnya ekspor data anggota atau import data anggota. Nah, kita bisa menyesuaikan dari penggunaan ini sendiri. Baiklah, sekian dari saya tentang praktek aplikasi Slims dari sistem yang tadi, lalu masuk ke anggotaan dari daftar anggota hingga sampai ke cetak kartu anggotanya. Nah, jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenaan dari video saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.